Malam itu, langit desa Sragi gelap pekat, hanya rembulan separuh yang malu-malu menerangi permukaan danau penantian yang tenang. Angin malam berhembus lembut, membawa sejuknya udara pegunungan yang berpadu dengan aroma tanah dan dedaunan basah. Rudy, seorang pemuda setempat, memutuskan untuk memancing di tepi danau, mengisi kesunyian malam dengan harapan mendapat ikan untuk sarapan esok hari. Dengan pancing dan ember di tangan, Rudy melangkah pasti menuju spot favoritnya, sebuah batu besar yang menjorok ke dalam danau. Ia melempar umpannya dan menunggu dengan sabar. Desa Sragi memang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, namun Rudy bukanlah tipe yang mudah percaya dengan kisah-kisah semacam itu. Baginya, malam adalah teman, dan suara-suara alam adalah musik yang menenangkan. Ketika jam menunjukkan pukul 12 lewat, suara tangisan bayi pecah memecah kesunyian. Rudy mengernyitkan dahi, mencoba mencari sumber suara. Ia berpikir mungkin ada bayi yang terjatuh atau tersesat. Namun tidak mungkin ada orang yang membawa bayi ke danau pada jam segini. Suara itu semakin keras, disusul dengan tangisan wanita yang menyayat hati. Rudy berdiri, berusaha melacak asal suara tersebut. Ia berjalan mengelilingi danau, namun semakin ia mendekati, suara itu semakin menjauh. Hingga akhirnya, ia berada di tepi danau yang lain, di bawah pohon beringin tua yang rindang. Di sana, ia melihat sesosok wanita berbaju putih lusuh, duduk bersimpuh sambil menggendong bayi yang terus menangis. Rudy merasa ngeri, bulu kuduknya berdiri. Ia ingat cerita dari neneknya tentang wanita penantian yang menghuni danau, menunggu suaminya yang tak kunjung kembali dari berlayar. Wanita itu, menurut cerita masyarakat, telah kehilangan akalnya dan terus menangis sambil menggendong bayi yang telah lama meninggal. "Siapa kamu? Apa yang terjadi?" tanya Rudy dengan suara yang bergetar. Wanita itu mengangkat wajahnya, dan Rudy terkejut melihat mata yang kosong, tanpa cahaya. Wanita itu tidak menjawab, hanya tangisannya yang semakin menjadi, seolah-olah memenuhi seluruh danau dengan kesedihan yang tak terperi. Rudy mundur selangkah, ingin lari, namun kakinya seolah tertanam di tanah. Danau penantian, yang biasanya tenang, kini bergelombang kecil, seakan-akan airnya turut berduka. Rudy merasakan dingin yang menusuk tulang, dan tiba-tiba, suara tangisan itu hilang, digantikan dengan tawa yang menyeramkan. Rudy merasa dingin yang menusuk tulang semakin menjadi. Tawa wanita itu bergema, mengisi keheningan malam dengan suara yang menyeramkan. Tiba-tiba, wanita itu berdiri, bergerak mendekat ke arahnya dengan langkah yang tidak wajar, seakan-akan melayang di atas air. Rudy, yang terpaku di tempat, hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Wanita itu semakin dekat, dan Rudy dapat melihat wajahnya yang pucat pasi, mata yang hitam pekat tanpa ada putihnya, dan mulut yang terbuka lebar tanpa suara. Bayi yang digendongnya kini terlihat jelas, tubuhnya biru kehitaman, matanya terpejam, seolah-olah sudah lama tidak bernyawa. Dengan sisa keberanian yang ada, Rudy mengumpulkan tenaga untuk melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan danau dan wanita misterius itu. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa bahwa desa yang biasa ia kenal telah berubah. Jalanan yang biasa ia lalui kini terasa asing, rumah-rumah penduduk tampak kosong dan gelap, dan suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan. Rudy terus berlari hingga ia sampai di rumahnya. Ia masuk dan mengunci pintu dengan cepat. Menghela nafas panjang, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang baru saja ia alami hanyalah ilusi, namun suara tangisan dan tawa itu masih terngiang di telinganya. Keesokan harinya, Rudy menceritakan kejadian malam itu kepada penduduk desa. Beberapa dari mereka mengangguk-angguk, seolah-olah sudah mengetahui tentang wanita penantian di danau penantian. Namun, ada juga yang tidak percaya, menganggap Rudy hanya bermimpi atau terlalu banyak berhayal. Namun, ketika malam tiba lagi, suara tangisan dan tawa itu kembali terdengar, kali ini tidak hanya oleh Rudy, tetapi oleh seluruh penduduk desa Sragi. Ketakutan mulai menyelimuti desa, dan beberapa penduduk mulai berbicara tentang ritual untuk menenangkan roh wanita penantian tersebut. Malam itu, setelah kejadian yang menakutkan dengan wanita penantian, Rudy tidak bisa tidur. Suara tangisan dan tawa yang menyeramkan itu terus terngiang di kepalanya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang cerita wanita penantian tersebut. Rudy mengunjungi Mbah Jamil, seorang sesepuh desa yang diketahui banyak mengetahui tentang cerita-cerita mistis desa Sragi.
Mbah Jamil mendengarkan cerita Rudi dengan serius, matanya yang sudah buram menatap ke arah danau dari jendela rumahnya yang terbuat dari kayu. Rudi merasa ngeri mendengar cerita itu. Mbah Jamil menghela napas panjang. Rudi memutuskan untuk membantu Mbah Jamil melakukan ritual tersebut. Mereka mempersiapkan sesaji, dupa, dan bunga-bunga untuk diletakkan di tepi danau. Malam ritual tiba, dan seluruh desa berkumpul di tepi danau penantian. Mbah Jamil memimpin ritual dengan doa dan mantera. Rudi dan pemuda lainnya mengikuti dengan hikmat. Sesaji diletakkan di batu besar tempat Rudi biasa memancing, dan dupa dinyalakan, asapnya mengepul ke udara malam yang dingin. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan danau yang biasanya tenang mulai bergelombang. Suara tangisan dan tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menyeramkan. Namun, Mbah Jamil terus melantunkan doa dan mantera dengan suara yang lantang. Setelah beberapa saat, angin reda, dan danau kembali tenang. Suara tangisan dan tawa itu pun hilang. Semua orang di tepi danau merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mbah Jamil tersenyum lelah, roh Siti sudah tenang, katanya. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara tangisan atau tawa yang terdengar di danau penantian. Rudi dan penduduk desa Sragi kembali menjalani kehidupan mereka dengan damai. Danau penantian kembali menjadi tempat yang tenang, dan cerita wanita penantian hanya menjadi cerita rakyat lama yang sesekali diceritakan kembali.